Baik teman-teman, kali ini kita akan sedikit bicara tentang ragam hak kekayaan intelektual. Mungkin dari teman-teman sendiri juga sudah banyak yang sudah sering lah ya mendengar kata HKI. Sebenarnya ada apa saja sih di jenis-jenis hak kekayaan intelektual, atau dari pengertian sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual? Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka. Secara umum dibagi dua ya, hak HKI itu, yaitu hak cipta dan juga hak kekayaan industri. Meskipun nanti di hak kekayaan industri dibagi lagi menjadi 5 jenis, ada paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Yang pertama adalah hak cipta. Tentang hak cipta ini sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hak cipta? Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, apa saja yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta ini? Yang pertama adalah ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, terdiri atas a. buku, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Lalu B. ada ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya. Lalu C. ada alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Lalu D. ada lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks. Lalu ada drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Lalu selanjutnya ada karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. Lalu ada karya seni terapan, karya arsitektur, peta, karya seni batik atau seni motif lain, karya fotografi, potret, lalu karya sinematografi, lalu terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional, lalu kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya. Lalu kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli. Dan ada juga permainan video maupun program komputer. Jadi secara sekilas dalam undang-undang dijelaskan bahwa hal tersebut dapat dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Baik teman-teman, yang kedua adalah hak merek. Apa sih itu merek? Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf,
angka, susunan, warna dalam bentuk dua dimensi dan atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Sedangkan ada juga yang namanya merek dagang. Kalau merek dagang itu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Lalu ada juga merek jasa. Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Lalu juga ada merek kolektif. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Sedangkan untuk hak atas merek tersebut adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Nah, lalu yang ketiga adalah hak paten ya. Hak paten dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Jadi di sini ada kata inventor ya teman-teman. Apa tuh itu inventor? Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Nah, terus apalagi itu invensi? Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik, yakni di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Nah, baik, yang nomor 4 adalah desain industri. Apa itu desain industri? Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan. Jadi gampangnya gini teman-teman, kayak misalkan botol ya, ada botol. Nah, misalkan ini ada botol hand sanitizer dari hand sanitizer. Nah, ini bentuk botol ini bisa mendapatkan hak desain industri agar tidak diduplikat oleh pihak lain. Atau misalnya botol Aqua atau botol Yakult itu juga bisa mendapatkan hak desain industri. Baik, yang kelima ada desain tata letak sirkuit terpadu ya. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
Lalu desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif dan sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Jadi ini sirkuit terpadu ini kayak IC ya teman-teman. Kalau di teknologi itu kan ada otaknya, ada integrated circuit IC kayak di komputer tuh kayak motherboard gitu. Nah, lalu yang keenam ada rahasia dagang ya. Apa sih itu rahasia dagang? Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Dan hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan ini. Seperti apa sih rahasia dagang itu? Seperti kalau hmm, sebuah bisnis usaha, misalnya usaha roti itu kan ada teknik produksinya yang bisa diajukan hak rahasia dagang atau metode penjualannya atau segala sesuatu yang terkait dengan uh, usaha bisnis tersebut. Lalu yang ke ini maaf ya harusnya 7 tapi ditulisnya masih 6. Ketujuh adalah varietas tanaman. Apa sih itu yang dimaksud dengan perlindungan varietas tanaman? Adalah sebuah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Pelindungan Varietas Tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Hak perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil permuliaannya untuk memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan selama waktu tertentu. Jadi ini seperti kayak tahun 2016 itu kan ada peneliti LIPI yang mendapatkan hak PVT ini ya karena berhasil menemukan 3 jenis varietas tanaman baru. Jadi seperti itu teman-teman singkatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.